Allah yang terbaik. Berapapun masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupanku, Allah akan selesaikan dengan cara Allah yang terbaik. Pribadiku, terima kasih. Terima kasih karena sudah menemaniku sampai hari ini. Maafkan aku jika selama ini aku tidak pernah membahagiakan diriku sendiri. Maafkan aku jika selama ini aku sering menzalimi diriku sendiri. Belum pernah rasanya aku membahagiakan diriku sendiri. Maafkan aku pribadiku. Aku menghargai orang lain. Aku menyayangi orang lain. Aku membantu orang lain. Aku membahagiakan orang lain, tapi tidak terfikirkan untuk bisa membahagiakan diriku sendiri. Maafkan aku pribadiku. Maafkan aku. Terima kasih diriku. Terima kasih. Ya Rabbana, maafkan atas segala kesalahan-kesalahanku. Terima kasih untuk kehidupanku sampai hari ini. Terima kasih atas segala-galanya ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membaca Al-Fatihah buat pribadi kita. Pribadi yang sering kita zalimi, pribadi yang tidak pernah kita sayangi, disuruh sedih setiap hari, sakit hati setiap hari. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah buat pribadi kita. Yuk teman-teman yang ada di sini, sekarang saatnya kita berdoa bersama yuk. Silahkan teman-teman tadahkan tangan. Kita akan berdoa bersama. Yang baru hadir silahkan teman-teman ikuti saja ya. Kita akan berdoa bersama. Konsentrasi ya, konsentrasi kepada Allah teman-teman, konsentrasi kepada Allah. Baik, mau nangis-nangis aja silahkan, lepaskan kepada Allah saja teman-teman, memohon pertolongan ya, memohon ampun hanya kepada Allah saja. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa siyatatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina wa bifadlika aman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina wa bifadlika aman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina wa bifadlika aman siwak. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ghadsi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal buhl wa na'udzu bika min ghalabati dani wa min qahri rijal. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah. Engkau mempertemukan kami setiap pagi bermuhasabah. Terima kasih Engkau masih menjaga istiqomah kami untuk bermuhasabah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami menadahkan tangan bersama-sama, menundukkan kepala di sini ya Allah ya Rabb. Memohon ampun atas dosa-dosa yang kami miliki selama ini, selama hidup kami ya Rabb. Puluhan tahun hidup yang kami jalani sampai hari ini, hanya dosa demi dosa yang kami lakukan. Belum ada ibadah yang kami unggulkan, yang akan kami bawa untuk akhirat kami nanti. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, berapapun banyaknya dosa-dosa yang kami miliki sampai hari ini, maafkanlah ya Allah ya Rabb. Ampunilah kami jika selama hidup kami tidak pernah bersyukur. Ampunilah ya Allah jika selama ini kami banyak melakukan dosa-dosa selama hidup kami. Kami lebih banyak memikirkan dunia kami daripada akhirat kami. Saat ini kami sadar, tidak akan lama lagi kami hidup di dunia. Apakah itu bisa menebus dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb?
Maka kami mohon kepadamu ya Allah, bimbing kami di sisa waktu kami ini. Jaga istiqomah kami untuk selalu beribadah kepadamu. Jaga ya Allah keimanan kami, jangan kau hancurkan keimanan kami. Jangan kau hancurkan ya Allah keyakinan kami kepadamu. Karena ujian-ujian kami di dunia ini ya Rabbana. Ya Allah, ujian yang kami miliki saat ini begitu berat. Kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkanlah hati kami untuk bisa menerima rencanamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah hati kami untuk bisa menerima ujian-ujian yang kau berikan ke dalam kehidupan kami. Kuatkanlah keimanan kami ya Allah ya Rabb. Kuatkanlah ibadah kami ya Allah, dalam kondisi apapun ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, Engkau memberikan ujian kepada kami karena Engkau sayang kepada kami. Karena Engkau tahu berapa lama lagi kami hidup di dunia. Karena Engkau tahu berapa banyak dosa-dosa yang kami miliki. Maka dengan ujian ini Engkau akan menghapuskan dosa kami ya Allah. Kami ridho apapun rencanamu ya Allah ya Rabb. Ya Rabbana, Engkau memberikan ujian ini kepada kami karena Engkau rindu kepada kami bangun di sepertiga malam yang tidak pernah kami lakukan selama ini. Engkau rindu kami kembali kepadamu ya Rabbana. Maafkan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, jaga ibadah kami. Cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan syahid, dalam keadaan bebas hutang. Ya Allah ya Rabb, sebelum kau cabut nyawa kami, selesaikanlah masalah-masalah kami di dunia ini ya Rabbana. Ya Rabb, maafkan kami jika selama hidup kami belum bisa membahagiakan ayah ibu kami ya Allah. Mampukan kami di sisa waktu kami ini untuk bisa mengirimkan pahala-pahala kebaikan untuk ayah ibu kami. Maafkan kami jika selama hidup kami pernah menjadi anak yang durhaka, menyakiti ayah ibu kami, membebani kehidupan mereka ya Allah ya Rabb. Maafkan kami jika selama ini kami selalu sibuk dengan urusan dunia kami ya Allah, sehingga kami melalaikan ayah ibu kami. Ya Allah ya Rabbana, maafkan kami karena kesibukan kami di dunia ini, di pekerjaan kami ini. Ya Allah ya Rabb, maafkan kami jika kami tidak bisa menemani mereka di sisa-sisa usia mereka ya Rabbana. Bahkan kau cabut nyawanya saja kami tidak bisa menemani mereka karena kesibukan kami di dunia ini. Ya Allah, maafkan kami, astagfirullah. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Terimalah amal ibadah yang mereka lakukan selama hidup mereka ya Allah. Mampukan kami menjadi putra-putri yang berbakti untuk ayah ibu kami, mengirimkan pahala-pahala kebaikan untuk mereka. Ya Allah, kumpulkanlah ya Allah ayah ibu kami ya Allah bersama orang-orang yang soleh-solehah di sana. Masukkan ke dalam syurgamu tanpa hisab. Pertemukanlah kami kelak kembali di syurgamu ya Rabb. Kami rindu kepada mereka ya Allah. Kami rindu dengan tawa mereka yang tidak kami rasakan saat ini ya Allah ya Rabb. Ya Rabbana, untuk orang tua kami yang masih hidup, kami mohon kepadamu, mampukan kami untuk bisa menjaga mereka, membahagiakan mereka. Berkahilah kehidupan mereka, sehatkanlah jiwa dan raganya ya Allah ya Rabbana. Jaga keimanan mereka, jaga ibadah mereka ya Allah di sisa waktu mereka ya Allah di dunia ini. Jangan hancurkan ibadah mereka, keimanan mereka ya Allah, karena segala macam godaan di dunia ini ya Allah. Sehatkanlah ayah ibu kami ya Rabb. Mampukan kami untuk bisa membawa mereka ke Baitullah, sujud di depan Ka'bahmu ya Rabb. Apapun kondisi kami saat ini, kami ingin berbakti kepada ayah ibu kami ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, masukkan mereka ke dalam surgamu tanpa hisab ya Allah ya Rabb. Mampukan kami untuk bisa membuat ayah ibu kami tersenyum setiap saat ya Allah. Ya Rabbana, maafkan kami jika selama hidup kami berpuluh-puluh tahun ini kami sering menyakiti putra-putri kami, ayah ibu kami, pasangan kami, mertua kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, pemimpin kami, guru-guru kami ya Allah. Maafkan kami ya Rabb jika selama hidup kami sering membicarakan keburukan mereka. Kami pernah memarahi mereka, kami pernah menyakiti mereka, kami pernah membicarakan keburukan mereka ya Rabbana. Jika kami pernah berjanji, kami mengingkari, kami mohon maaf. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Kami bersaksi mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang baik yang kau kirimkan dalam kehidupan kami. Ya Rabbana, bahagiakanlah dunia dan akhirat mereka. Sehatkanlah jiwa dan raga mereka ya Allah. Di sisa usia mereka, berkahilah ya Allah. Jaga ibadah mereka, jaga keimanan mereka ya Allah. Jangan kau hancurkan keimanan mereka karena godaan duniawi ini. Ya Rabbana, jika mereka saat ini sedang menghadapi masalah-masalah dunia, ya Allah, kami mohon kepadamu, selesaikanlah masalah mereka dengan caramu yang terbaik. Jika mereka saat ini sedang sakit, sembuhkanlah ya Rabbana. Angkat penyakitnya, jadikanlah sakitnya sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Jika saat ini mereka sedang menghadapi ujian yang berat dalam hidupnya, ya Allah, lapangkanlah hatinya, berilah kesabaran ya Allah, keikhlasan ya Allah ya Rabbana. Maafkan ya Allah jika selama ini kami pernah menzalimi mereka.
Dan jika mereka pernah menyakiti hati kami selama hidup mereka, selama kita bersama-sama di dunia, selama kami bersama-sama di dunia, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, maafkan kami. Dan kami juga memaafkan mereka jika selama ini mereka pernah menyakiti hati kami, ya Allah, ya Rabb. Kami memaafkan mereka, ya Rabbana. Ya Rabb, saat ini banyak sekali di antara kami yang sedang kau uji dengan segala macam ujian, ya Allah. Lapangkanlah hati kami untuk bisa menerima ujianmu apapun bentuknya, ya Allah, ya Rabb. Lunaskanlah kewajiban-kewajiban kami, amanah-amanah kami yang kami miliki saat ini, ya Allah. Penuhilah kebutuhan-kebutuhan kami, ya Allah, ya Rabb. Apapun impian kami, wujudkanlah. Apapun doa-doa kami, ya Allah, kabulkanlah, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, Engkau maha kaya, kekayaan Engkau tidak akan pernah habis. Saat ini banyak di antara kami yang memiliki amanah-amanah yang begitu besar. Lunaskanlah amanah-amanah kami dengan caramu yang terbaik. Datangkanlah rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun yang halal, yang barokah. Datangkanlah uang yang tidak disangka-sangka dari arah manapun yang tidak disangka-sangka, ya Allah, yang halal, yang barokah. Ya Allah, ya Rabbana. Tanpa memandang bagaimana kondisi bisnis kami saat ini, tanpa memandang pekerjaan kami, berapapun gaji yang kami terima, berapapun uang yang ada di tangan kami, di rekening kami, ya Allah, ya Rabb, tanpa memandang itu semuanya, lunaskanlah amanah-amanah kami dengan caramu yang terbaik. Selesaikanlah masalah-masalah kami, ya Allah, ya Rabb, sebelum Kau cabut nyawa kami. Selesaikanlah masalah-masalah kami di dunia. Ya Allah, kami takut akan siksa-Mu, ya Rabbana. Ya Rabb, keluarkan kami dari riba, keluarkan kami, ya Allah, dari kondisi ini, ya Allah, ya Rabb. Maafkan kami dari dosa-dosa besar yang kami lakukan, dosa riba, dosa zina, apapun dosa-dosa yang kami miliki-Mu. Kami mohon kepadamu, ya Allah, maafkanlah kami. Hapus dosa-dosa kami, ya Rabb, sebelum ajal menjemput kami. Berkahilah sisa usia kami, berilah kebahagiaan dunia dan akhirat kami, ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, yang ada di Yaman, ya Allah. Mereka adalah saudara-saudara kami, ya Allah. Berilah kesabaran, kelapangan hati untuk mereka, lindungilah mereka apapun kondisi di sana. Ya Allah, di antara kami banyak sekali yang sedang Kau uji dengan segala macam penyakit, ya Allah. Ayah ibu kami, putra-putri kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, pasangan kami, mertua kami. Ya Allah, ya Rabb, sembuhkanlah, ya Allah, angkat penyakit kami, ya Allah. Apapun penyakit yang bersarang di dalam tubuh kami, Engkau adalah obat yang terbaik bagi kami. Sembuhkanlah, ya Allah, sembuhkanlah, ya Allah, sembuhkanlah seperti sedia kala. Jadikanlah sakit kami sebagai penggugur dosa-dosa kami, ya Rabbana. Ya Rabb, jadikanlah keturunan kami, putra-putri kami ahli ibadah, ahli sedekah, ahli salat, ahli salawat, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli ilmu, ya Rabbana. Engkau akan pisahkan kami dengan putra-putri kami. Kami titipkan putra-putri kami kepadamu, ya Allah, jika Engkau sudah panggil kami, ya Rabb. Kumpulkanlah kami kelak di syurga-Mu kembali, ya Allah, ya Rabb. Jaga ibadah mereka, jaga ketakwaan mereka, jaga keimanan mereka. Jangan hancurkan itu semua karena godaan duniawi ini, ya Allah. Temani mereka, ya Allah. Berilah petunjuk jalan yang benar untuk mereka. Apapun impian mereka, cita-cita mereka, ya Allah, wujudkanlah jika itu baik untuk dunia dan akhirat mereka, ya Rabb. Kami sayang kepada putra-putri kami, ya Rob, yang belum memiliki keturunan, berilah keturunan yang terbaik, putra-putri yang soleh, ahli ibadah, kapanpun, ya Allah, menurut Engkau yang terbaik, waktu yang terbaik menurut Engkau, ya Allah. Ya Rabbana, yang belum memiliki jodoh, berilah jodoh yang terbaik, putra, jodoh yang bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, ya Allah, ahli ibadah. Jadikanlah keluarga kami, rumah tangga kami, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya Allah, ya Rabb, penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, ahli ibadah, ya Rabbana. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga kami, ya Allah, kami pasrahkan segalanya kepadamu. Kami ridho dengan ketetapan-Mu, ya Allah. Selesaikanlah masalah-masalah kami, masalah-masalah kehidupan kami, masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga kami dengan cara-Mu yang terbaik. Kami terima apapun rencana-Mu, walaupun itu bukan yang terbaik menurut kami, tapi kami yakin itu adalah rencana yang terbaik yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami, ya Rabbana. Kami ikuti rencana-Mu, ya Allah. Kami terima apapun yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami, ya Rabbana. Terima kasih, ya Allah, Engkau pertemukan kami setiap hari di muhasabah. Ya Allah, satu persatu sahabat-sahabat surga kami Engkau panggil, ya Allah. Engkau pisahkan kami di dunia, tapi jangan pisahkan kami di akhirat kami, ya Allah. Kami akan bersaksi di hadapan-Mu kelak bahwa kami pernah bersama-sama berkumpul, bermuhasabah bersama, ya Allah. Kumpulkanlah kami kelak di surga-Mu, ya Rabbana, menjadi satu keluarga orang-orang yang ada di live TikTok ini, yang ada di muhasabah ini, ya Rabbana. Kami ingin bertobat kepadamu, ya Allah, ingin kembali kepadamu, ya Allah, ya Rabb. Ya Rabbana, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb,
Alhamdulillah, dengan bermuhasabah ini kehidupan kami semakin baik. Alhamdulillah, perubahan-perubahan dalam kehidupan kami, ibadah kami, ikhtiar kami, ya Allah. Alhamdulillah, semakin banyak, ya Allah. Alhamdulillah, Engkau lapangkan hati kami dalam kondisi apapun. Engkau selesaikan masalah-masalah kami dengan caramu yang terbaik. Engkau lunaskan amanah-amanah kami, ya Allah. Alhamdulillah, setiap hari Engkau lunaskan amanah-amanah kami. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, ya Allah. Engkau datangkan uang masuk ke rekening kami setiap detik, setiap saat, ya Allah. Masuk ke rekening kami, ke tabungan kami, ke tas kami, ke dompet kami, ke saku kami, ke tangan kami. Alhamdulillah, tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Alhamdulillah, ya Allah. Yang bangkrut Engkau bangkitkan kembali. Alhamdulillah, kehidupan kami semakin berlimpah, semakin bahagia, semakin tentram. Engkau tingkatkan ketakwaan kami, Engkau tingkatkan keimanan kami, Engkau ringankan kami bangun di sepertiga malam, ya Allah, yang tidak pernah kami lakukan selama hidup kami. Alhamdulillah, dengan bermuhasabah ini, ya Allah, kami bisa memperbaiki hidup kami, ya Allah, ya Rabb. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih Engkau pertemukan kami, ya Allah, dengan bermuhasabah ini, ya Allah. Alhamdulillah, impian-impian kami Engkau wujudkan satu persatu, ya Allah. Alhamdulillah, di sisa usia kami hidup tanpa amanah sedikit pun. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rabb. Kewajiban-kewajiban kami Engkau bayarkan, Engkau lunaskan, ya Allah, ya Rabb. Engkau mudahkan urusan-urusan kami, ya Allah, ya Rabb. Di tahun 2024 ini Engkau panggil kami ke Baitullah, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas segala-galanya, ya Allah. Terima kasih atas segala-galanya, ya Rabb. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Syuratul ladzina. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, terima kasih ya yang sudah hadir di muhasabah ini. Terima kasih teman-teman yang baru hadir, yang baru kenal dengan saya. Silakan teman-teman diklik gambar ya, gambar yang ada di atas, silakan diklik, kemudian diklik live tombol loncengnya ya. Ketika saya ada live, teman-teman nanti akan ada notifikasi ya. Salam kenal bagi teman-teman semuanya yang baru hadir. Ini adalah live muhasabah teman-teman ya. Semoga bermanfaat teman-teman untuk kita semuanya. Dan insya Allah teman-teman kita bisa menjaga sama-sama muhasabah ini ya. Tidak pernah satu hari pun kita itu bolong ya. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun ini belum pernah bolong sekalipun. Alhamdulillah berkat kasih sayang Allah. Insya Allah kita doa bersama ya. Semoga tetap terjaga. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Terima kasih yang sudah menjaga istiqomah teman-teman untuk selalu bermuhasabah. Alhamdulillah kita memiliki beberapa grup. Teman-teman silahkan yang belum masuk ke grup silahkan boleh masuk ke grup untuk menjaga istiqomah teman-teman. Dibangunkan di sepertiga malam insya Allah kita akan ingatkan salat duhanya, kita ingatkan salat tahajud, kita ingatkan ya teman-teman, karena tidak akan ada waktu lama lagi kita hidup di dunia. Apalagi yang harus kita cari. Sahabat-sahabat semuanya masih sibuk dengan urusan dunia, biarkan saja. Insya Allah juga Allah akan selesaikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sifatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah, semua akan kembali kepada Allah. Titipan-titipan Allah akan Allah ambil satu persatu ya, termasuk kita sendiri akan lenyap dari dunia ini dan akan berpindah dari dunia ke alam kubur, akan kembali kepada Allah. Maka apa yang harus kita lakukan setiap hari teman-teman? Muhasabahlah, introspeksi diri. Untuk apa hidup kita selama ini? Apa yang sudah kita lakukan? Sahabat-sahabat semuanya, selama ini mungkin teman-teman belum pernah merasakan ketenangan dalam hidup. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Kenapa? Ya itulah hidup teman-teman, yang ujiannya itu terus-terusan. Maka teman-teman diperlukan kesabaran, kekuatan, keikhlasan ya, untuk bisa menjalani apapun rencana Allah. Banyak orang-orang yang tidak kuat menghadapi masalah karena apa? Tidak mau menerima keadaan. Maka apa yang harus teman-teman lakukan saat ini ketika teman-teman menghadapi masalah, menghadapi ujian yang berat? Yang harus teman-teman lakukan adalah terima keadaannya, terima dan percayai bahwa itu adalah rencana Allah yang tidak bisa ditolak. Siapa manusia yang bisa menolak? Nggak bisa. Saya bangkrut 3,8 miliar, bisa menolak? Nggak bisa. Itu sudah terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Bangkit teman-teman, rubah hidup ini. Karena teman-teman, karena kita masih apa? Masih diberikan kesempatan sama Allah untuk hidup, untuk memperbaiki diri. Maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Teman-teman, berapa banyak dosa-dosa yang kita miliki? Berapa banyak sekali dosa-dosa yang kita miliki selama 40 tahun kita hidup. Bayangkan mana ibadah yang kita unggulkan? Gak ada, belum ada. Hanya dosa demi dosa, ngomongin orang setiap hari, mengeluh,
menyalahkan Allah setiap hari. Udah kita banyak ujian, sholatnya aja nggak benar, sholat nggak khusyuk. Belum pernah selama 40 tahun 1 bulan khusyuk sholatnya. Belum pernah selama 40 tahun 1 bulan terus membaca Al-Quran. Ibadah yang mana yang akan kita bawa nanti, sahabatku? Mbak Melati, Mbak Dini, terima kasih ya teman-teman. Teman-teman yang memberikan gift ini, terima kasih ya sedekahnya teman-teman. Nah, gift ini kita cairkan menjadi uang, kemudian kita cairkan, kita belikan mukena yang kita bagikan di setiap hari Jumat. Alhamdulillah di setiap hari Jumat kita ada pembagian mukena ya, pembagian alat-alat sholat, tasbih digital, kemudian ada juga Al-Quran. Selamat kemarin yang sudah dapat, dan insya Allah setiap hari Jumat kita akan ada berkah Jumat ya, sedekah Jumat teman-teman. Jadi teman-teman silahkan yang mau masuk ke grup kita juga gratis, tidak ada pembayaran apapun. Terima kasih sahabat-sahabatku, ya diajak bersahabat ya. Ini adalah sahabat-sahabat kita, teman-teman yang ada di muhasabah itu adalah saudara-saudara kita. Teman yang baik adalah teman yang suka mengingatkan kita ke dalam kebaikan. Jadi ketika teman-teman saat ini memiliki sahabat yang hanya ngomongin teman-teman, gibahin teman-teman, menyakiti teman-teman, tinggalkan saja, nggak usah dipikirkan, karena kita tidak ada waktu lama lagi untuk hidup di dunia. Tidak ada waktu lagi hidup di dunia. Tidak akan ada waktu lagi teman-teman. Tidak ada banyak waktu. Berapa puluh tahun. Sekarang teman-teman 50 tahun. Berapa lama hidup yang teman-teman inginkan? Berapa lama? Kata baginda Rasulullah SAW bahwa manusia itu hidup di dunia itu sekitar 60-70 tahun. Benar nggak? Lihat teman-teman sekarang 50 tahun, mau berapa lama lagi teman-teman minta hidup di dunia ini? Berapa lama lagi? 20 tahun. Kalau teman-teman sekarang 50 tahun ditambah 20 tahun artinya 70 tahun. Benar teman-teman. Ya kalau teman-teman sehat, gak merepotkan anak. Kalau teman-teman bilang sama Allah, ya Allah berilah saya kesempatan hidup lebih lama lagi ya Allah. Kemudian dikasih hidup lebih lama lagi sama Allah. Apakah bisa menjamin itu digunakan untuk ibadah? Sekarang aja teman-teman masih diberi kesempatan sama Allah, masih saja bolong-bolong sholatnya, masih belum tepat waktu sholatnya, belum membaca Al-Quran dengan benar, masih mengeluh-ngeluh, masih sibuk dengan urusan dunia. Teman-teman, urusan dunia itu tidak akan pernah habis sampai akhir hayat kita. Maka apa yang harus kita lakukan sahabatku? Ikuti saja rencana Allah. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, ikuti saja. Gak bisa menolaknya. Baik, di sini saya akan memberikan tambahan materi. Saya akan tekankan kembali kepada sahabat-sahabat semua yang ada di sini yang saat ini sedang menghadapi masalah mungkin. Kehidupan dunia saat ini sedang diobok-obok sama Allah. Lagi diuji kekuatan hati teman-teman, sedang diuji mental sahabat-sahabat semuanya, sedang diuji. Coba pikirkan apa yang teman-teman lakukan selama hidup ini. Jangan menyalahkan Allah. Allah sudah terlalu baik kepada kita, memberikan kita badan sehat, memberikan mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar. Sekarang terpuruk teman-teman, ditagih, memiliki banyak kebutuhan, tapi belum sesuai dengan keinginan teman-teman. Yuk introspeksi diri. Apakah hidup teman-teman itu memiliki dosa riba? Saya akan membahas di sini akan lebih detail teman-teman semua. Coba, ketika teman-teman saat ini mendapatkan ujian, yang harus teman-teman pikirkan adalah kenapa, apa yang saya lakukan sehingga Allah menguji saya seperti ini. Sahabat-sahabat semuanya, sebelum saya membahas tentang riba, karena riba yang menghancurkan saya, riba ini yang menghancurkan bisnis saya sampai MM-an, ini riba. Riba ini yang menghancurkan kehidupan saya. Itu riba. Saya tidak menyalahkan, karena itu saya bersyukur ketika saya dihancurkan bisnis saya, ketika saya memiliki hutang MM-an teman-teman, saya bersyukur karena apa? Saya diingatkan sama Allah. Kalau saya tidak diingatkan sama Allah, mungkin saya saat ini masih memikirkan dunia yang tidak akan pernah habisnya. Ketika kita mengejar, semakin dikejar semakin sakit hati ini, semakin sakit. Bayangkan berapa uang yang teman-teman kejar, berapa harta yang ingin teman-teman miliki sampai saat ini. Sesuai nggak dengan pikiran teman-teman? Sesuai dengan keinginan teman-teman nggak? Itulah ujian dunia yang kita kejar, itu tiada habisnya. Maka lelah rasanya, yang ada masalah-masalah. Mbak Hani, makasih. Mbak Aan, makasih ya. Semakin dikejar semakin kecewa. Maka ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, segitu udah bagus rencana kita, tapi sebagai manusia, rencana sebaik apapun manusia, kalau Allah tidak berkehendak, no,
Apapun rencana Allah, kalau kita, menurut kita tidak baik untuk kita, pasti itu akan terjadi. Pasti akan terjadi. Tapi sebaik apapun rencana kita, menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Maka itu yang membuat kecewa manusia. Itu yang membuat kecewa manusia. Kenapa saya memiliki niat baik, jual tanah, jual rumah untuk keluar dari riba, jual tanah, jual rumah, jual aset untuk melunasi hutang-hutang, itu kan baik niatnya. Tapi kata Allah, entar dulu, bentar dulu. Silahkan Mbak Nani. Baik, sekarang introspeksi dulu lah. Kenapa orang-orang banyak yang menyalahkan Allah, padahal Allah mah sudah begitu baik kepada kita. Tapi kenapa kita menyalahkan Allah? Semua itu kehendak Allah, Mbak Yanti, betul sekali. Kenapa manusia itu hidupnya gelisah? Karena dia memberontak. Dia itu tidak mau menerima ketetapan Allah. Padahal semua yang terjadi di dunia ini sudah indah Allah rencanakan. Mau teman-teman bangkrut, mau teman-teman saat ini ditagih-tagih sama orang. Lah kalau nggak ditagih kapan beresnya? Oh, ternyata seperti ini imbasnya ya, ketika kita ngomongin orang ternyata nggak enak dia omong orang. Betul. Maka orang-orang itu akan berontak ketika apa yang dia rencanakan itu tidak sesuai dengan rencananya. Yuk teman-teman, hitung-hitunglah kehidupan kita, hitung-hitung dulu sebelum Allah memperhitungkan. Hasibu qabla an tuhasabu. Yuk teman-teman, sebelum Allah itu memperhitungkan, hai untuk apa hidup di dunia 50 tahun, sudah saya kasih hidup kamu nafas, dikasih mata normal, badan normal, masih saja mengeluh, masih saja bilang saya itu tidak menyayangimu. Selama ini apa yang sudah kamu lakukan? Ibadah aja nggak pernah ada khusyuknya, sholat aja lagi sholat nggak ada yakin-yakinnya kepadaku. Ya, 50 tahun loh saya kasih hidup kamu, sia-siakan. Kamu lebih memikirkan dunia daripada akhirat. Sekarang aku panggil kamu, sini pulang. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kata Allah nggak ada rezeki kamu lagi di dunia, pulang sini hambaku. Pulang. Emang kita milik siapa? Semua yang ada di dunia sifatnya innalillahi wa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka yakini bahwa semua masalah itu akan berakhir, semua ujian akan berakhir, nyawa akan berakhir, titipan Allah akan diambil sama Allah satu persatu. Kenikmatan demi kenikmatan dalam kehidupan pasti Allah akan ambil satu persatu. Nikmat ya saya dihargai sama sahabat-sahabat. Nikmat ketika saya memiliki jabatan. Nikmat sekali saya dihargai sama bawahan saya. Mbak Eli makasih ya. Saya dihargai sama orang kantor. Saya dihargai ketika saya memiliki jabatan. Tapi semua itu akan diambil sama Allah. Orang itu nggak sehat terus. Orang itu nggak bahagia terus. Semua itu akan berakhir. Titipan Allah apa saja? Banyak titipan Allah. Orang kita lahir bentuknya sama, yaitu sebagai seorang anak kecil, yaitu bayi yang tidak dititipin apapun. Kemudian ketika lahir dikasih baju, dititipin baju, dikasih baju sama orang tuanya. Di situ memakai baju. Kemudian apa? Dititipin harta sama Allah, dititipin anak sama Allah, dititipin pasangan sama Allah, dititipin jabatan sama Allah, dititipin ilmu sama Allah. Semua titipan. Segimanapun besarnya kekayaan teman-teman, semua akan diambil sama Allah. Anak, dititipin anak, akan diambil sama Allah. Maka jangan pernah merasa bahwa apa yang Allah titipkan ke dalam kehidupan kita itu milik kita. Maka betapa sakitnya ketika kita merasakan bahwa harta itu milik kita, anak milik kita, pasangan milik kita. Betapa sakitnya ketika Allah ambil itu harta, itu titipan Allah ambil. Terserah Allah dengan cara apa Allah memisahkan kita dengan titipan-titipan Allah. Dengan cara apa Allah mengambil titipan-titipan Allah. Contoh, anak dititipkan kepada kita. Ada yang dipisahkan di dunia bukan dengan kematian. Ada yang anaknya gak pulang-pulang sampai sekarang. Itu dipisahkan sama Allah dengan cara Allah. Kita bisa menolak? Tidak bisa. Tidak bisa. Betul. Ada yang dipisahkan dengan cara apa? Kematian. Ada yang bisa menolak. Jangan ya Allah, jangan ambil nyawa anakku. Gak bisa. Gak bisa. Itulah titipan Allah. Kapanpun Allah ambil. Dan sekarang yang membuat manusia merasa bahwa Allah tidak sayang kepada hambanya ketika teman-teman itu kita semuanya diambil hartanya tuh.
dihancurkan bisnisnya. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan ujian ini kepadaku, dihancurkan bisnisku? Entar dulu, introspeksi dulu, kenapa bisa seperti ini? Banyak orang-orang yang menyalahkan Allah, dia tidak menyadari bahwa itu terjadi karena kesalahannya. Kenapa saat ini banyak sekali orang-orang nagih, banyak ditekan sana sini? Siapa yang salah? Kita. Siapa yang salah? Kenapa kita ngutang? Kenapa kita memiliki kesalahan-kesalahan? Kenapa kita begini? Kenapa kita begini? Maka terjadi seperti itu. Maka sadari dulu, kenapa bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya dulu bangkrut 3,8 miliar, tidak pernah menyalahkan Allah, tidak pernah. Ya Allah, saya terima ini semua karena kesalahanku. Apa kesalahanku? Ya Allah, saya memiliki uang riba, saya memiliki hutang riba, saya memiliki dosa riba. Pantas Kau hancurkan sesuai dengan janjimu, bahwa Allah akan menghancurkan orang-orang pemakan riba. Pantas. Yang dihancurkan bukan hanya bisnis saya, sakit, anak sakit lah, masalah demi masalah, baik masalah dengan sahabat, ditinggalkan sahabat, baik masalah dengan orang-orang terdekat, dengan saudara, semua masalah yang terbesar. Sumber masalah yang terbesar saat ini bisa terjadi terputus dengan sahabatnya, ada masalah dengan saudaranya, ada masalah dengan anaknya, ada masalah dengan lingkungan sekitarnya. Karena apa? Status ekonomi, karena keuangan, karena mungkin kita memiliki hutang, karena kita memiliki kekurangan ekonomi. Maka disitulah diuji, ditinggalkan sahabat ketika kita bangkrut, ditinggalkan saudara, salahkan sama saudara ketika kita itu bangkrut. Betul? Itu adalah ujian-ujian Allah. Allah pisahkan kita dengan harta yang Allah titipkan. Allah titipkan sahabat-sahabat kita, dan Allah ambil dengan cara Allah yang terbaik. Itu semua ada hikmahnya. Pasangan, emang pasangan kita milik kita? Bukan. Segitu gimana pun teman-teman cintanya kepada pasangan teman-teman, ketika Allah berkehendak akan dipisahkan, ternyata terpisah dengan cara apa? Maut atau perpisahan. Maka teman-teman saat ini yang sedang menghadapi masalah, hakul yakin kepada Allah bahwa masalah-masalah itu akan berakhir. Ujian itu akan berakhir, tapi berganti kembali. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa saya bahagia, saya bersyukur Bun kalau nanti masalah saya selesai, nggak ada kayak gitu. Karena masalah itu akan terus berganti. Diselesaikan masalah yang satu, masalah yang lain berganti. SD masalahnya selesai, SMP masalahnya selesai. Waktu kecil teman-teman belajar jalan, udah bisa berdiri, masalahnya beda lagi. Masalah SD beda lagi, masalah SMP beda lagi, SMA beda lagi, kuliah beda lagi. Dan sekarang teman-teman rumah tangga, belum punya anak, beda masalahnya dengan punya anak. Belum punya suami, masalahnya beda dengan punya suami. Betul tidak? Semua teman-teman itu akan menjadi ujian. Titipan-titipan Allah itu akan menjadi ujian. Kalau kita tidak kuat, maka putus asa yang terjadi. Nggak mau rasanya hidup. Orang-orang yang putus asa adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki rasanya masa depan. Keyakinan untuk masa depannya itu nggak ada. Saya kemarin membahas ciri-ciri orang-orang yang berputus asa, itu sangat-sangat dahsyat sekali. Betul. Sadari sekarang, sadari. Apakah sahabat-sahabat semuanya saat ini memiliki riba? Memiliki riba? Saat ini teman-teman yang sedang tersakiti, ditinggalkan sahabat, diomong-omong sama sahabat, diomong-omong sama saudara, saat ini teman-teman sedang terpuruk, ada? Sadari dulu, apakah teman-teman memiliki riba? Yuk, ada yang punya riba? Rasakan apa yang teman-teman saat ini dirasakan. Coba bayangkan teman-teman, ketika teman-teman memiliki riba, riba itu teman-teman yang berbunga. Hutang bank, riba, ada bunganya. Memiliki mobil, memiliki rumah, ada riba. Saya dulu teman-teman memiliki hutang itu banyak, memiliki riba. Pertama punya hutang ke bank 200 juta, nambah lagi. Orang-orang yang memiliki riba biasanya itu setan-setannya itu luar biasa, mengiming-imingin itu luar biasa.